Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu kembali bersama teman-teman semuanya berjumpa untuk membahas materi kita yaitu tentang yang namanya integral. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang yang namanya turunan, hari ini kita akan khusus untuk membahas tentang yang namanya integral. Ada hubungnya banget teman-teman antara integral dengan turunan. Sebelum kita mempelajari tentang integral, Ibu sarankan untuk memahami terlebih dahulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang diferensial atau turunan. Mengapa? Karena pembahasan kita nanti itu kedua materi ini saling berkaitan, teman-teman, dengan yang namanya integral. Sebagai salah satu cabang ilmu matematika, integral itu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan masalah turunan, teman-teman semuanya. Umumnya, konsep dasar integral ini adalah dengan cara menjumlahkan berkesinambungan atau kontinu. Integral juga dapat disebut sebagai lawan dari suatu turunan, atau nanti kita sebut sebagai anti turunan atau anti diferensial. Nah, sebenarnya Ibu sedikit mau cerita nih. Matematika zaman dulu itu mengembangkan integral itu sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan mereka, teman-teman. Jadi seperti yang sudah disebutkan di atas, konsep integral itu sebenarnya kebalikan dari diferensial atau turunannya. Meski dasar-dasar ilmu integral ini sudah diajarkan di sekolah dulu, tapi tidak ada salahnya kalau sekarang kita akan mempelajari kembali untuk mengingatkan materi ini akan sangat berguna buat teman-teman semuanya dalam melanjutkan kegiatan teman-teman belajar di mata kuliah ini. Jadi, dalam ilmu matematika, istilah integral ini digunakan untuk menentukan volume benda putar, kemudian luas suatu bidang, dan panjang busur, dan sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman tadi menyimak penjelasan Ibu tentang yang namanya turunan atau anti turunan, maka teman-teman bakalan tahu nih, bahwasanya yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini itu adalah kebalikan dari sebuah turunan. Nanti teman-teman bakalan tahu juga bahwasannya nanti integral itu digunakan untuk menghitung luasan benda, volume benda putar, untuk menghitung volume benda putar, kemudian luasan untuk yang tidak beraturan bentuknya. Kalau kita sekarang mengukur atau menghitung luasan persegi atau persegi panjang dan sebagainya itu dengan rumus ya kan. Nah sekarang kalau misalkan bentuknya nggak beraturan, bukan persegi panjang, bukan segitiga, tapi bentuknya lengkung-lengkung dan sebagainya. Bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan integral? Ikuti dulu pemahaman kita untuk awal ini tentang yang namanya integral. Teman-teman semuanya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasannya integral itu adalah bentuk dari lawan dari turunan atau anti turunan. Maka kalau misalkan kita punya 3x kuadrat, maka ya kalau dia pendiferensialkan diturunkan menjadi berapa? 6x ya kan. 6x ini kalau diintegralkan jadi 3x kuadrat. Sekarang kalau 3x kuadrat plus 3 kita turunkan jadi apa? 6x juga ya kan. Dan kalau 6x ini kita integralkan ya, kita integralkan jadi 3x kuadrat plus 3 dan seterusnya. Coba dicek deh teman-teman semuanya. Ini kok sama banget sih integral daripada ini misalkan. Ini mohon maaf ya, salah ya di sini ya. Kalau teman-teman integralkan kok bisa jadi seperti ini dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari pengintegralan. Kita akan membahas teman-teman semuanya bahwasanya integral itu dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Di mana integral tentu ini, teman-teman semuanya, yang tidak punya, kalau integral tak tentu tidak punya batasan, tapi kalau untuk integral tentu itu pastinya berbeda, karena dia punya batasan. Untuk integral tak tentu itu bisa diartikan sebagai integral yang tidak punya batas. Maksudnya di sini adalah integral ini adalah menentukan bentuk umum dari turunan dari suatu fungsi yang diberikan. Tapi kalau untuk khusus yang tentu, ini itu jenis integralnya itu memiliki batas. Di mana batas-batas ini umumnya suatu nilai konstanta atau juga bisa suatu variabel. Untuk mencari nilai dari jenis integral ini, teman-teman semuanya simak aja kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, contoh teman-teman ya, jika dia ada suatu konstanta 3 min 5 plus 5 adalah C, maka fungsi dari 3x kuadrat plus C dengan mengintegralkan adalah seperti ini. Jadi kenapa tadi kok ada macam-macam ya, dari integral 6x itu bisa aja 3x kuadrat plus C. C itu adalah suatu konstanta, jadi di sini tuh macam-macam. Kalau teman-teman lihat C-nya berapa?
Oh, C-nya di sini tadi 3, di sini 0, oh di sini min 5, oh 5. Kalau diintegralkan, kalau diturunkan, sama aja nih turunan dari 3x kuadrat plus 3 adalah 6x, turunan dari 3x kuadrat min 5 adalah 6x, juga sama, ya kan? Tapi kalau diintegralkan, maka kenapa kok harus plus C? Karena itu tadi teman-teman semuanya. Pengintegralan ini berdasarkan pada batas-batas yang kita berikan. Jadi kalau kita balik di sini ya, bisa aja nih, integral jadi 6x, bisa aja 3x kuadrat, bisa aja 3x kuadrat plus 3, bisa aja 3x kuadrat min 1 juta, dan seterusnya. Nah, itu tergantung. Jadi, karena keberadaan C ini tidak sesuatu yang pasti, karena kita tidak punya ketentuan, ya, karena nggak ada batasannya, karena integral tak tentu, maka dia disebutkan sebagai C. Integral ini dirumuskan sebagai AX pangkat N itu sama dengan A per 1 plus N, ya, N-nya bertambah 1, pangkatnya bertambah 1, dikalikan X pangkat N plus 1. Jadi, misal nih, 3X kuadrat misalkan, berarti 3 per pangkatnya 2 plus 1 berarti 3, X pangkat 3 plus 1 plus C. Jangan lupa selalu kasih plus C. Kenapa? Karena dia merupakan konstanta, karena dia bukan integral tentu. Jadi kalau tak tentu maka harus selalu plus C, teman-teman semuanya. Nah, misal nih contoh. Kalau integral dari 2X kuadrat dx misalkan nih ya, sesuai dengan rumus AX pangkat N dx, maka A per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C adalah 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Dari sini bisa dipahami. Untuk yang B misalkan 4X pangkat 5. Jadi kita punya apa? Benar sekali. 4 per X pangkat 5 kan berarti bertambah 1. Jadi 4 per 6 X pangkat 6 plus C. Untuk yang C, D, teman-teman juga bisa lihat. Hati-hati dengan negatif teman-teman semuanya. Berarti kalau min 2x pangkat min 3 dx adalah min 2 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1. Jadi x pangkat min 2 plus c. Ya kan, ini kan berarti min 2 per min 2. Berapa? 1. Jadi x pangkat min 2 aja. Apakah udah selesai, Bu? Boleh, udah seperti ini juga boleh. Kalau mau dikembangkan lagi jadi 1 per x pangkat 2 plus c juga boleh. Nah, ini biasanya teman-teman kalau udah ngomongkan yang namanya akar, ya, itu teman-teman udah mulai pusing untuk memikirkannya. Integral dari x pangkat akar x adalah akar x itu adalah x pangkat berapa? Pangkat setengah. Jangan salah teman-teman semuanya. Jadi ini tuh sama kayak x dikalikan x pangkat setengah. Perkalian dari suatu polinomial atau pangkat. Berarti pangkatnya harus diapakan? Jumlahkan. X-nya ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Berarti 1 tambah setengah berarti 1,5 atau 3 per 2. Jadi ini sama kayak X pangkat 3 per 2. 1 per 3 per 2 plus 1 kalikan X 3 per 2 plus 1 plus C. Jadi kita punya 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2 plus C. Teman-teman, 1 per 5 per 2 itu sama kayak 1 dikalikan 2 per 5. Jadi berapa? 2 per 5. Kemudian X pangkat 2 per 5. 5 per 2 itu kalau dipecahkan jadi X pangkat 2 dikalikan X pangkat setengah plus C. Gitu kan? Nah, sifat yang ketiga kalau E, integralnya konstanta, itu berarti ditambahi variabelnya. Jadi kalau integral 2 dx berarti ya 2x. Integral 1 juta adalah 1 juta X plus C. Jangan lupa plus C-nya teman-teman. Kenapa? Yaitu tadi, yaitu sebenarnya di sini C-nya itu berapapun bilangannya itu bisa di sini. Kalau kita anti turunkan itu hasilnya tetap sama. Ini coba nanti ya, coba dicek-cek lagi kira-kira nanti tentukan anti integral tentunya seperti apa bentuknya, nanti teman-teman coba dikerjakan di rumah. Sekarang kita mencoba untuk memahami, ingat tentang yang namanya eksponen. Ini membantu banget buat teman-teman semuanya untuk memahami bahwasannya kalau misalkan 1 per A pangkat N itu adalah A pangkat negatif N, benar. Jadi kalau 1 per X pangkat 3 itu sama kayak X pangkat negatif 3. Itu memudahkan teman-teman kalau misalkan ngerjain integral yang seper-seperan gitu ya. Jadi buat pangkatlah X pangkat min 3. Kemudian ada akar dari A pangkat N M. Jadi berarti A pangkat N per M. Misal nih, integral dari X pangkat 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 berapa? Itu sama kayak integral dari X pangkat 3 per 5. Ingat-ingat ya. Nah, itu sih. Nah,
ini mungkin beberapa yang harus teman-teman ingat bahwasanya kalau misalkan kita merupakan A pangkat B kali AK pangkat Q itu perkalian, maka dia pangkatnya diapakan? Dijumlah. Misalkan seperti ini nih, X pangkat 2 dikalikan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Berarti X pangkat 2 dikalikan X pangkat 2/3. Yang ada di dalam akar ini bagian pembilang, dan yang di luar akar ini bagian penyebutnya. Berarti X pangkat 2 kali X pangkat 2/3 jadinya X pangkat 8/3. Ini teman-teman semuanya. Jadi teman-teman perlu ketahui, perlu ingat lagi tentang bilangan-bilangan eksponen. Karena ini akan membantu banget buat teman-teman menyelesaikan permasalahan. Ini ya. Nanti coba dicek kembali buat teman-teman semuanya, itu contoh. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, rumus dasar dari integral itu seperti kita ketahui. Kenapa tadi Ibu sebutkan bahwasannya dia harus selalu plus J? Karena apa? Yaitu tadi konstantanya itu bisa berubah-ubah teman-teman semuanya. Sehingga kalau mengerjakan suatu integral tak tentu, plus J-nya jangan lupa. Selalu tuliskan, karena kalau gitu salah. Ya. Oke. Nah, sifat dari integral itu sendiri, kalau integralnya fx plus gx dx, itu sama kayak teman-teman nyelesain satu-satu. Integral dari fx itu apa, integral dari dx itu apa. Misal contoh, kalau saya punya integral dari 4x pangkat 3 plus 4 dx, itu artinya adalah ketika kita mau menyelesaikan integral dari 4x pangkat 3 dx itu berapa, terus nanti dijumlahkan dengan integral dari 4 dx. Integral dari 4x pangkat 3 dx adalah, benar banget, x pangkat 4. Untuk ini adalah 4x. Jangan lupa teman-teman semuanya ada C-nya. Jadi integralnya di sini adalah x pangkat 4 plus 4x plus C. Jangan lupa selalu. C1, C2 digabungkan menjadi sebuah C. Jadi teman-teman semuanya selalu ingat kalau integral tertentu itu selalu menjadi sebuah hasilnya, nanti hasil akhirnya selalu diberikan C. Kalau seperti ini bagaimana? Seperti tadi teman-teman baca aja integralnya. Ini jadi apa? Benar, 3/4 X pangkat 4 min X kuadrat plus C. Oke? Nah, teman-teman semuanya bisa dicek ulang kembali, ya kira-kira seperti apa contohnya, dan seperti apa teman-teman bisa membuat suatu integral itu menjadi lebih mudah. Sebenarnya kalau misalkan yang akan kita bahas ini adalah tentang yang namanya integral substitusi, itu akan membantu teman-teman semuanya kalau menyelesaikan integral yang ruwet, yang menurut teman-teman semuanya nggak bisa dilakukan. Itu bagaimana sih caranya? Dengan cara kita memisalkan, teman-teman. Jadi integral substitusi itu adalah dengan cara kita menggantikan segala sesuatu yang ada di dalam fungsi integral itu untuk kita jadikan lebih mudah kita menyelesaikannya. Contoh, kalau teman-teman punya nih, contoh soal integral dari 2x min 5 dikalikan x kuadrat min 5x plus 14 pangkat 6 dx. Kalau dilihat-lihat, kalau misalkan teman-teman mau mengalihkan terlebih dahulu, agaknya kesulitan, ya kan? Nah, kalau seperti ini teman-teman semuanya, teman-teman perlu tahu bahwasanya kalau dengan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya integral substitusi. Integral substitusi ini, teman-teman caranya dengan cara apa? Memisalkan U. Misalkan U yang di sini ini adalah X pangkat 2, ya. Kemudian min 5X plus 14. Berarti kalau saya punya U-nya adalah X pangkat 2 min 5X plus 14, turunannya apa? U aksennya. Berarti 2X min 5. Ya kan? Sehingga teman-teman semuanya kalau kita punya DU-nya adalah 2X min 5 DX, maka kita nanti bisa mengubah DU DX-nya adalah 2X min 5. Atau kita bisa mengubah DU-nya menjadi 2X min 5 DX. Atau 2X min 5 DX nanti ini kita rubah jadi DU. Coba. Ini kita tadi sudah upamain ini apa? U. Berarti ini bisa disebutkan sebagai U pangkat 6. 2X min 5 DX-nya jadi apa tadi? DU. Jadi, kalau kita sudah sama ini ya, antara variabelnya yang di sini dengan yang kita integralkan U terhadap DU ya, U pangkat 6 terhadap DU, maka di sini adalah 1/7 U pangkat 7 plus C. Lah U tadi apa teman-teman? U tadi udah kita simpulkan sebagai X kuadrat min 5X plus 14. Pangkatnya berubah jadi 7 kan? Nah, plus C. Gitu sih teman-teman semuanya. Itu adalah salah satu contoh dari substitusinya suatu integral substitusi. Nah,
Kalau ini contoh lagi nih, Ibu kasih contoh untuk yang integral substitusi, tapi dia di sini menggunakan akar yang bulat yang seperti teman-teman lakukan. Ini sama teman-teman semuanya. Misalkan dulu yang dalam akar ini x pangkat 3 plus 4 sebagai u, maka du dx-nya adalah tuh. Jadi ini du-nya adalah 3x kuadrat dx, sehingga x kuadrat dx nanti kita bisa berubah menjadi sepertiga du. Berarti bentuk ini bisa kita rubah jadi u pangkat u dikalikan u pangkat setengah ya, u pangkat setengah atau akar u kali sepertiga du. U pangkat setengah, ini kan berarti turun depan ya, sepertiga kalikan 2/3 u pangkat 3/2 plus c. Nah, u-nya tadi apa? Kalau u-nya tadi udah kita misalkan bahwasanya u-nya adalah x pangkat 3 plus 4. Tinggal diganti aja gitu. Sama berlaku juga dengan yang di slide berikutnya. Oke teman-teman semuanya. Wah, luar biasa ini kita udah ngebahas banyak banget tentang yang namanya integral. Nanti coba dicek-cek kembali. Nanti kita akan ketemu minggu depan, teman-teman semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.